I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan, akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 24 dan pajak penghasilan pasal 25. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Triwijayanti, kemudian ada rekan saya, Syahda Humaira, dan yang terakhir ada Salsabila. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi PPH 24 dan PPH 25 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada definisi PPH pasal 24 dan 25, kemudian ada subjek pajak PPH pasal 24 dan 25, kemudian objek pajak PPH pasal 24 dan 25, dan yang terakhir yaitu tarif pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Langsung saja untuk materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Syahda Humaira dengan NIM 21053038. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari PPH pasal 24. Nah, pajak penghasilan pasal 24 merupakan suatu peraturan yang mengatur hak WP atau wajib pajak dalam memanfaatkan kredit pajak mereka yang di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga ketika jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Nah, jadi PPH pasal 24 ini peraturan mengenai jumlah pajak yang harus dibayar atau jumlah pajak yang sudah dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Selanjutnya mengenai subjek PPH pasal 24. Sebagaimana yang kita ketahui, subjek itu merupakan orang yang dikenakan PPH pasal 24. Yaitu ada beberapa subjek PPH pasal 24. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Kemudian jenis PPH 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPH pasal 24. Selanjutnya yaitu mengenai objek PPH pasal 24. Nah, ada beberapa objek dari PPH pasal 24 ini seperti penghasilan serta pengalihan dari saham dan sekuritas lainnya. Kemudian ada berupa penghasilan yang berupa sewa sehubungan dengan harta tak bergerak. Kemudian ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan harta gerak. Kemudian penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kemudian ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, yang kemudian keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari bentuk usaha tetap. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta tetap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi berikutnya, yaitu mengenai tarif PPH pasal 24, definisi PPH pasal 25, dan subjek PPH pasal 25. Nah, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait PPH, tarif PPH pasal 24, di mana PPH maksimum yang dapat dikreditkan dirumuskan dengan penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan, kemudian dikalikan dengan total PPH terutang. Nah, di sini kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPH maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPH yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih jumlah yang terendah. Selanjutnya, kita masuk pada materi PPH pasal 25. Nah, pengertian dari pajak penghasilan pasal 25 atau PPH 25 merupakan angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
Selanjutnya, kita membahas mengenai subjek pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Pertama, wajib pajak orang pribadi, di mana WPOP ini terbagi dua, yaitu satu, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. 2. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT adalah wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPSPT adalah dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau 12 bulan. Yang kedua, wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai objek pajak penghasilan pasal 25. Adapun objek yang dikenakan untuk pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk tarif pajak PPh pasal 25 terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama, PPh pasal 25 dibagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Kemudian yang kedua yaitu PPh pasal 25 bagi OPSPT sama dengan PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dalam kurung 12 bulan. Selanjutnya, pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. I fucking with these hoes,